Pelatih PSS tolak lepas Hoki Caraka ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih PSSS Sleman, Risto Vidakovic, enggan melepas Hoki Caraka yang berpotensi dipanggil ke Timnas U23 Indonesia untuk menata Piala Asia U23 2024 di Qatar. Baginya, Hoki Caraka merupakan pemain vital untuk PSS. Terbaru, ia sudah menyumbang 1 gol dalam kemenangan 1-4 PSSS atas Bayangkara FC pada pekan ke-25 Liga 1 di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Melawai, Jakarta Selatan pada hari Kamis 22 Februari. Dia pemain yang sangat penting untuk kami. Saya tidak bisa melepasnya begitu saja, karena kami butuh dia pada sisa laga, kata pelatih berusia 55 tahun tersebut. Ia baru bersedia melepas pemain berusia 19 tahun itu ke Timnas U23 jika Liga 1 2023-2024 sudah rehat. Sementara Liga 1 akan tetap berlangsung saat Piala Asia U23 2024 bergulir. Rencananya, Piala Asia tersebut dihelat pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia menempati grup A Piala Asia U23 dan akan bersua dengan Qatar, Australia, dan Jordania. Skuad Garuda Muda akan membuka laga grup A Piala Asia U23 dengan menghadapi Qatar pada hari Jumat 15 Maret. Dilanjutkan melawan Australia pada hari Selasa 18 Maret. Kemudian ditutup dengan pertandingan kontra Jordania 3 hari berselangnya. Indonesia bisa jadi tim terkuat di Asia Tenggara. Kehadiran Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ke Timnas Indonesia jadi alarm bahaya bagi tim-tim Asia Tenggara. Berkas naturalisasi Haye dan Ragnar saat ini memang masih dalam proses. Salah satu yang cukup jadi hambatan adalah karena DPR saat ini masuk masa reses dan belum menggelar sidang. Sementara itu, skuad Garuda butuh 2 pemain tersebut untuk tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sinteyong akan bertanding melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret nanti. Menariknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji proses naturalisasi kedua pemain ini akan selesai sebelum duel lawan Golden Star. Media asal Vietnam Soha ikut memberikan sorotan terkait kehadiran Haye dan Ragnar. Mereka menilai 2 pemain ini akan menambah kekuatan yang signifikan untuk Timnas Indonesia. Alasannya karena mereka tampil reguler bersama klubnya di Eropa, tepatnya di Belanda. Alasan mengapa Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa dikatakan lebih unggul dari pemain naturalisasi yang dimiliki Indonesia adalah karena mereka bermain di salah satu kejuaraan nasional papan atas di Eropa. Mereka juga punya peran penting di klub, tulis laporan Soha. Pengalaman 2 pemain ini tentu jadi kekuatan mereka saat membela skuad Garuda nanti. Apalagi pada bulan Maret nanti Indonesia membutuhkan kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika lolos maka mereka bisa mengunci 1 tiket ke Piala Asia 2027. Tahun latih Timnas, Sinteyong takut dengan satu hal ini. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menyimpan satu ketakutan setelah 4 tahun menangani skuad Garuda. Hal itu dituturkan langsung oleh sang asisten Nova Arianto dalam bincang-bincang dengan kanal YouTube Si Paling Timnas. Sin membawa sejumlah perubahan di tubuh Timnas Indonesia. Selain potong generasi, ia juga terhitung sukses mengubah kebiasaan pemain tanah air yang lambat atau lelet saat hendak latihan. Waktu awal-awal melihat ini, pemain Indonesia kok lelet-lelet banget. Mulai latihan, itu pemain turun dari bus, jalan santai baru siap-siap. Kenapa tidak langsung tendang bola? Papar Nova dikutip dari kanal YouTube Si Paling Timnas pada hari Kamis 22 Februari. Tapi dia mengubah mindset kita, berubah agar Timnas menjadi lebih baik, itu menjadi konsen Coach Sinteyong selama 3 tahun ini. Jadi sekarang kalau mau latihan, mereka cepat karena mindset mereka sudah berubah.
lanjut lelaki berusia 45 tahun itu. Namun Sinteyong justru takut akan satu hal setelah 4 tahun membesut timnas Indonesia. Nova pun menuturkan, pria asal Korea Selatan itu selalu khawatir para pemainnya akan kembali ke kebiasaan lamanya saat pulang ke klub masing-masing. Situasi itu pun memaksanya harus kembali menerapkan disiplin ketat kepada para pemain ketika memasuki pemusatan latihan. Menurut sang pelatih, pesepak bola seharusnya dibentuk di level klub dalam segi profesional maupun kepribadian. Yang ditakutkan coach adalah saat kembali ke klub, kembali lagi ke kebiasaan lama mereka. Dan itu yang disayangkan oleh coach. Kenapa di tim nasional kita harus dibentuk lagi? Karena itu harusnya di klub. Jadi di timnas tinggal melanjutkan saja. Tandasnya. PSSI dorong Tom Hai dan Orat Mangun main di laga kontra Vietnam. PSSI sedang berupaya agar Tom Hai dan Ragnar Orat Mangun bisa membela timnas Indonesia ketika melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah mengebut proses naturalisasi kedua pemain keturunan Belanda tersebut. Yang pasti, kami bersama dengan Pak Sejen dan juga Pak Arya akan mengurus proses Tom Hai dan Ragnar Orat Mangun bisa tuntas pertengahan Maret ini. Sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang dinaturalisasi. Kata Erick di Jakarta pada hari Selasa 20 Februari, dikutip dari tribunnews.com. Terkait para pemain lain yang akan dinaturalisasi, Erick sendiri masih belum mau membeberkannya. Namun ia mengaku sudah menghubungi para pemain tersebut secara daring. Sudah lewat Zoom dengan calon para pemain keturunan. Untuk bergabung di Indonesia, kami memastikan serius atau tidaknya, ucapnya. Timnas Indonesia akan melawan Vietnam sebanyak 2 kali di kandang dan tandang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Dari 2 pertandingan yang sudah dijalani, tim asuhan Sinteyong meraih kekalahan 5-1 dari Irak dan imbang 1-1 dengan Filipina. Hasil tersebut membuat tim Garuda berada di posisi juru kunci dengan baru meraih 1 angka saja. 2 tim teratas tiap grup di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan lolos ke babak selanjutnya, sekaligus merebut tiket Piala Asia 2027. Erick Thohir